lagu kita ya. Kita dalam keadaan yang bersukaria, senang, tidak sedih, dan tidak lagi bersusah hati. Tetapi sama seperti lagu itu, karena ada Tuhan Yesus, kita selalu dalam keadaan yang bersukaria. Baiklah, untuk memulai Jumat Ceria kita malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ayo, semua ambil sikap hormat kepada Tuhan. Seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sikap hormat kepada Tuhan buat adik-adik yang di rumah dan yang di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali dalam Jumat Ceria. Tuhan, sekarang kami memuji Tuhan, kiranya sukacita dan kebahagiaan Tuhan taruh dalam diri kami. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, gimana adik-adik? Sudah siap untuk memulai Jumat Ceria? Sudah dong. Untuk supaya kita lebih semangat lagi, lebih bersukacita lagi, karena di Jumat Ceria malam ini kita akan bersenang-senang dan memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan kembali lagu yang tadi. Halo, halo, hello, hello, halo, apa kabarmu? Ayo, yang di rumah berdiri, dan di sini juga berdiri. Kita sama-sama menyanyi memuji Tuhan.
Wah, bagus, makan ciptaan Tuhan. Makanya energinya penuh. Oke, malam hari ini tenang. Kita masih akan memuji Tuhan. Kita masih bersenang-senang. Kita masih akan memuji Tuhan dengan bibir kita. Siap menyanyikan kembali lagu pujian? Siap? Siap. Malam ini Miss Desi bawa lagu baru. Ada yang mau dengar? Ada? Oke. Lagunya Tereng, dedang. Lagunya Ku diciptakan untuk puji Dia. Ku diciptakan untuk sembah Dia. Ku diciptakan untuk apa lagi? Memuji namanya. Oke, mari kita bernyanyi. Kita belajar lagu dulu. Kita belajar. Ku diciptakan untuk puji Dia. Musik. Wah, musiknya agak lama. Sabar ya. Yang di sini juga udah dapat lagunya. Teman-teman kalian yang ada di tempat lain, mereka suaranya udah kuat untuk menyanyikan lagu Ku diciptakan untuk puji Dia. Mereka sangat senang sepertinya dengan lagu ini. Wah, adik-adik yang di rumah senang atau enggak sama lagu ini? Senang dong ya, tapi belum tahu Miss. Ya, kita belajar kembali lagi lagu ini. Ku diciptakan untuk puji Dia. Musik. Sudah, ayo yang haus boleh ambil minum dulu supaya nanti dengan firman Tuhan haus. Udah minum semuanya? Udah.
lanjutkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Masih ada nggak yang mau mendengarkan firman Tuhan malam ini? Masih ada? Masih? Wih, good, hebat. Semua adik-adik Miss mau mendengarkan firman Tuhan. Iya Miss, kan dengarkan cuma ceria malam ini, mau dengar firman Tuhan. Wah, oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi kembali lagu ini. Ku diciptakan untuk puji siapa? Puji Dia. Baiklah, kita bernyanyi. Ku diciptakan untuk puji Dia. Memuji Tuhan dengan setiap lagu pujian yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, baiklah, Miss kembali mau mengingatkan peraturan mendengarkan firman Tuhan. Harus hormat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan di tempat ini juga hormat kepada Tuhan. Oke, duduk yang tenang, yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Adik-adik, minggu sebelumnya, Jumat-Jumat yang lalu-lalu itu, kita udah belajar bagaimana Tuhan menciptakan seluruh bumi. Tuhan menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang, hewan-hewan di air, di udara, di darat, dan juga manusia. Dan pelajaran terakhir kemarin kita belajar bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Dan lebih istimewanya lagi, Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Lalu Dia hembuskan nafas hidup sehingga manusia dapat hidup. Dan manusia juga memiliki sifat yang sama dengan Allah. Manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Allah. Yang artinya sifat-sifat Allah ada dalam diri manusia. Manusia itu pengasih, bisa mengampuni, memiliki akal dan pikiran, dan masih ada lagi beberapa sifat Allah dalam diri manusia. Benar nggak adik-adik di rumah dan di sini? Bisa sayang kan pasti sama papa sama mama? Sayang nggak? Sayang pastinya. Lalu sama kakak sama adik sama abang, sama teman-teman juga mau berbagi dan mau memaafkan. Nah, malam hari ini setelah Allah menciptakan manusia, Allah membuat sebuah taman yang namanya Taman Eden. Iya, Allah membuat sebuah taman yang namanya Taman Eden. Dan di taman ini Allah menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan oleh manusia.
Dan di tengah-tengah taman kan adik-adik, ada pohon yang dinamakan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dan di tengah-tengah taman ini juga ada sungai yang mengalir untuk mengairi taman itu supaya tumbuh-tumbuhannya tetap segar dan dapat menghasilkan buah yang banyak. Ternyata sungai ini punya 4 cabang dan sungai-sungai itu dinamakan Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Iya, inilah nama-nama sungai yang ada di Taman Eden. Lalu setelah taman itu selesai dibuat oleh Tuhan, Allah menempatkan manusia di taman itu. Manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Dan Tuhan memberi perintah kepada manusia itu. Tuhan memberi perintah supaya manusia itu merawat taman itu, memelihara dan menjaga taman Eden itu. Dan Tuhan juga berfirman kepada manusia. Tuhan berfirman, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi buah yang di tengah-tengah taman itu, jangan sekali-sekali kamu memakannya, apalagi merabanya. Karena apabila engkau memakannya, pastilah engkau mati. Manusia itu mendengarkan firman Tuhan. Dia merawat taman Eden itu, dia memelihara taman itu, dia memakan buah yang disediakan untuknya. Dia sangat senang di taman itu adik-adik. Dia setiap hari berteman dengan Allah. Dia berbicara dengan Allah, dia berkomunikasi dengan Allah, sehingga dia merasakan sukacita. Nah, setelah dia merasa sukacita, Allah kembali memberi perintah ternyata. Allah memberi perintah lagi kepada manusia untuk menamai hewan-hewan yang ada di Taman Eden. Iya, Tuhan memberi perintah supaya manusia itu menamai hewan-hewan di Taman Eden. Dan Tuhan menghantarkan setiap hewan-hewan kepada manusia itu. Diantarkan satu-satu. Dia lihat yang besar, bulunya banyak di kepalanya, suaranya besar. Iya, seperti itu kira-kira suaranya. Dan dia berpikir, manusia itu berpikir, siapa ya namanya? Lalu manusia itu memberi nama, kamu singa. Setelah diberi nama, singanya pergi. Lalu datang lagi yang lain, seekor burung yang bulunya sangat indah. Lalu dia memberi nama, namamu burung merah. Lalu datang lagi hewan-hewan yang lain. Dan saat semua hewan datang adik-adik, semua memiliki teman yang mirip dengan mereka. Singa punya teman yang mirip dengan dia. Burung cendrawasih tadi pun punya teman yang punya bulu yang indah sama dengan dia. Lalu ada seekor gajah besar, punya hidung panjang, telinga yang besar, juga punya teman yang sama seperti dia. Tetapi dari segitu banyaknya hewan, manusia itu gak menjumpai yang mirip seperti dia. Akhirnya dia merasakan, kok gak ada yang mirip sama aku ya? Dia berpikir. Tetapi Tuhan mengerti adik-adik. Tuhan memahami hal itu. Maka karena Tuhan melihat gak ada yang sama seperti manusia itu, Tuhan buat manusia itu tertidur lelap. Tertidurlah manusia itu. Tidur sangat lelap.
dihembuskannya lah nafas hidup, lalu perempuan itu dihantarnya kepada manusia. Iya, perempuan itu dihantarkan kepada manusia. Dan manusia itu sangat senang. Akhirnya dia menemukan teman yang mirip dengan dia. Dia sangat bersuka cita. Akhirnya ada teman yang sama dengan dia. Hidungnya, matanya sama dengan dia. Nah, lalu manusia itu memberi nama kepada perempuan itu Hawa. Sedangkan dia sendiri namanya Adam. Nah, adik-adik, sejak saat itulah Adam dan Hawa hidup bahagia di Taman Eden itu. Mereka bersama-sama menuruti perintah Tuhan. Mereka bersama-sama memelihara, merawat Taman Eden itu. Dan mereka juga hidup berteman dengan Allah. Mereka setiap hari berbicara dengan Allah. Mereka setiap hari mendengarkan apa yang Allah katakan. Hidup mereka sangat bahagia. Mereka hidup saling mengasihi. Dan mereka juga tidak malu adik-adik. Walaupun mereka telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena Allah ada bersama-sama dengan mereka. Wah, enak sekali adik-adik saat Allah bersama-sama dengan kita. Iya, Adam dan Hawa, mereka hidup di Taman Eden menuruti perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka bersuka cita. Mereka menikmati apa yang Tuhan ciptakan untuk mereka. Mereka menikmati buah-buahan yang ada di taman itu. Mereka berteman dengan hewan-hewan yang Tuhan ciptakan. Dan semuanya sungguh amat baik. Semuanya bahagia. Semuanya bersuka cita. Dan yang terlebih indahnya lagi, Allah ada bersama-sama dengan mereka. Wah, enak sekali adik-adik saat bersama dengan Allah. Semuanya sungguh sangat indah. Iya, bagaimana kehidupan di Taman Eden? Sangat indah. Bagaimana Adam dan Hawa bahagia hidup berteman dengan Allah. Nah, cerita hari ini mengajarkan kita bagaimana Adam dan Hawa saat hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berteman dengan Tuhan, mereka bersuka cita. Yang Tuhan ciptakan untuk mereka, mereka nikmati dan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk memuliakan Tuhan. Adam dan Hawa melakukan perintah Tuhan sehingga semua yang ada di Taman Eden itu melihat kemuliaan Tuhan. Semuanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, kita pun demikian. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau hidup berteman dengan Tuhan, kita pun akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi penuh dengan sukacita. Bagaimana Adam dan Hawa menikmati semua yang Tuhan ciptakan untuk memuliakan Tuhan kembali. Memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam diri mereka. Tuhan memerintahkan jaga taman, mereka jaga taman untuk kemuliaan Tuhan, supaya tamannya tetap dalam keadaan yang baik. Kita pun diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan dan mendengarkan perkataannya akan hidup dalam kebahagiaan. Sama seperti Adam dan Hawa, saat mereka hidup dalam perkataan Tuhan, mereka bahagia hidup di Taman Eden. Begitu juga dengan kita, saat kita mau mendengarkan perkataan Tuhan, kita pun akan hidup dalam kebahagiaan dan juga dari hidup kita bisa untuk memuliakan Tuhan.
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, silakan dibuka Alkitabnya. Yang punya Alkitab di rumah, orang tuanya dapat membantu. Kolose 1 ayat 16b. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sudah dapat semuanya yang ada di rumah? Sudah hafal? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, kita ulangi bersama-sama. Adik-adik yang ada di sini boleh mengikuti juga. Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, ulangi sekali lagi. Kolose 1 ayat 16b. 1, 2, 3 ya. Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kita diciptakan Tuhan pun untuk Tuhan, untuk mentaati perintah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Engkau menciptakan semuanya, bahkan Engkau menempatkan manusia di Taman Eden untuk mempermuliakan Tuhan dan menuruti semua perintah Tuhan. Saat menuruti perintah Tuhan, mereka merasakan bahagia. Demikianlah juga kami Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik,